Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita memasuki pembelajaran PJOK bab 4, yaitu pencak silat. Ustadz yakin Ananda semua sudah tidak asing lagi mendengar materi pada pagi hari ini, karena materi ini sudah pernah kita pelajari di kelas 4 dan kelas 5 kemarin. Di sini Ustadz akan mengingatkan kembali, adapun tujuan kita mempelajari pencak silat bukan untuk berantem atau memukul teman, jago-jagoan. Namun yang kita ambil dari pelajaran materi pencak silat ini yaitu hal-hal positifnya saja, seperti misalkan menciptakan kepribadian dan cinta budaya, percaya diri, menjaga martabat diri, bertanggung jawab, menegakkan keadilan, kebenaran, kejujuran, menghormati sesama, bersikap damai, selalu rendah hati, merasa optimis, dan lain sebagainya. Baiklah, sebelum memasuki materi lebih dalam, di sini Ustadz akan menjelaskan secara singkat sejarah tentang pencak silat di Indonesia. Pencak silat di Indonesia sudah ada sejak lama, namun baru kelihatan dengan sangat jelas ketika berdirinya organisasi pencak silat Indonesia, atau yang disebut dengan IPSI, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Sejak saat itu, nama pencak silat resmi digunakan sebelumnya. Di daerah Sumatera lebih dikenal dengan nama istilah silat, sedangkan di tanah air Jawa kebanyakan dikenal dengan nama istilah pencak silat. Indonesia memiliki hasrat untuk mengembangkan pencak silat ke mancanegara, sehingga pada tanggal 11 Maret 1980 Indonesia bersama negara Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akhirnya membuat Indonesia memiliki hasrat untuk mengembangkan pencak silat ke mancanegara, sehingga pada tanggal 11 Maret 1980 Indonesia bersama negara Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam akhirnya membuat atau membentuk dan mendirikan Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa, yaitu yang disingkat dengan Persilat. Upaya pengembangan pencak silat yang dipelopori Indonesia dan anggota persilat lainnya sampai saat ini berhasil menambah anggota persilat. Penambahan anggota ini memberikan dampak pada usaha IPSI dan anggota persilat lainnya untuk memasukkan pencak silat ini ke multi event di tingkat Asia, yaitu Asian Games, dengan membentuk organisasi pencak silat Asia Pasifik pada bulan Oktober 1999. Organisasi pencak silat di Indonesia yang disebut dengan IPSI atau Ikatan Pencak Silat Indonesia didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta. Yang selanjutnya memasuki gerak dasar pencak silat. Gerakan dalam pencak silat meliputi gerakan yang terdiri atas sikap, posisi, dan gerak, di mana ketiga gerakan tersebut harus dilakukan dengan percaya diri dan berani, sehingga gerakan yang dilakukan pesilat tetap seimbang, stabil, dan tentunya indah, enak untuk dilihat. Gerakan pencak silat ini meliputi arah, cara, pola langkah, serangan, dan belaan. Yang pertama adalah gerak langkah berdasarkan caranya. Gerak langkah berdasarkan cara melakukannya dibedakan atau dikelompokkan menjadi 3, yaitu gerak dengan cara angkatan, geseran, dan ingsutan.
di mana gerakan langkah dengan cara angkatan ini artinya memindahkan salah satu kaki ke depan yang sebelumnya salah satu kaki itu diangkat terlebih dahulu dan kemudian baru dipindahkan ke arah depan atau ke arah belakang. Kemudian yang selanjutnya adalah gerak dasar langkah geseran. Gerak dasar langkah geseran itu memindahkan salah satu kaki dengan telapak kaki tidak harus menyentuh lantai. Dan yang ketiga adalah gerak langkah ingsutan. Ini hampir sama dengan gerak dasar geseran, namun gerak langkah ingsutan ketika memindahkan salah satu kaki, telapak kaki harus menyentuh atau menyeser lantai, di mana telapak kaki harus menyentuh atau menyeser lantai. Yang selanjutnya gerak langkah berdasarkan arahnya. Gerak langkah berdasarkan arahnya dilakukan sesuai 8 penjuru mata angin. Yang pertama, gerakan melangkahkan kaki ke belakang. Kemudian yang kedua, serong kiri ke belakang. Yang ketiga, ke kiri. Yang keempat, serong kiri depan. Yang kelima, ke depan. Yang keenam, serong kanan ke depan. Yang ketujuh, ke kanan. Yang kedelapan, serong kanan ke depan. Yang selanjutnya, gerak langkah berdasarkan pola langkahnya. Gerak langkah berdasarkan pola langkah tertentu dalam pencak silat digunakan saat melakukan beberapa teknik bela diri. Ada beberapa pola yang harus diingat di dalam gerakan langkah dalam pencak silat. Di antaranya yaitu pola langkah lurus, pola langkah zigzag, pola langkah ladam atau huruf U, pola langkah segitiga, pola langkah huruf S, dan pola langkah segi empat. Dan tentunya pola langkah tersebut mempunyai aturan dan cara tersendiri, sehingga gerakan yang kita lakukan membentuk pola-pola yang sudah Ustadz sebutkan tadi. Baiklah, barangkali itu saja materi kita pada pagi hari ini. Untuk tugas Ananda hari ini, silahkan Ananda catat dan jawab pertanyaan yang Ustadz sebutkan ini. Yang pertama adalah sebutkan induk organisasi pencak silat Indonesia. Kemudian kapan dan di mana organisasi ini didirikan. Kemudian yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan yang dimaksud dengan persilat dan kapan organisasi ini didirikan, serta sebutkan negara apa saja yang termasuk sebagai pendiri organisasi pencak silat internasional ini. Yang ketiga, jelaskan perbedaan langkah angkatan, langkah geseran, dan langkah ingsutan dalam gerak langkah berdasarkan caranya. Sekali lagi, soalnya silakan ditulis kembali di kertas selembar. Kemudian jawablah pertanyaan yang Ustadz berikan sesuai dengan video yang Ustadz tayangkan. Selanjutnya, tugas Ananda silakan dipoto dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Jangan lupa diberi nama dan kelas supaya tidak tertukar dengan teman lainnya. Baiklah, barangkali itu saja yang Ustadz sampaikan pada pagi hari ini.
Terima kasih atas segala perhatian. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.